Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal rem belakang itu bahaya. Yang ngomong rem belakang bahaya ini ya sebenarnya cukup banyak. Cuma di channel Kupas 2 ada orang yang ngomong bahwa rem belakang itu bahaya, tapi ya sayangnya tidak berdasarkan uji coba di motor. Jadi ada dua ya yang ngomong rem belakang bahaya. Yang satu itu dasarnya adalah eksperimen di kendaraan remote control. Yang kedua adalah sumbernya dari videonya Devianto Wahyu. Yang mobil remote control itu katanya kalau direm itu langsung spin ya, muter. Terus dia juga pakai contoh kalau naik sepeda rem belakang bisa munting. Terus yang berikutnya, yang satunya lagi pakai contoh video Devianto Wahyu yang menunjukkan bahwa rem belakang itu ngelok. Nah, penulis sendiri punya pendapat berbeda ya. Jadi bila orang-orang tersebut ngomong bahwa rem belakang itu bahaya, maka penulis itu justru merasa diselamatkan oleh rem belakang. Jadi yang nggak pakai rem belakang ya, terutama di motor matic, itu kalau ngerem ya biasanya pakai rem depan. Ya ada juga yang pakai dua-duanya, rem depan dan belakang. Tapi yang mengawali rem belakang dulu itu rasanya jarang. Nah ini terutama untuk mereka yang masih tidak mempergunakan rem belakang di motor matic. Jadi yang namanya motor matic itu beda ya, beda dari motor laki. Kalau motor laki lepas gas itu ada engine brake, kalau di motor matic nggak ada. Jadi kalau mau membuat ban belakang itu mengerem, harus dengan tekan tuas rem. Lepas gas saja nggak cukup. Kita nggak bahas soal grip ban depan jadi meningkat karena penggunaan rem belakang ya. Tapi bahayanya saja ya. Kalau yang perubahan weight transfer rasanya ya terlalu kompleks untuk dijelaskan. Tapi kalau kita lihat penjelasan orang safety riding luar negeri, itu kan selalu ya kalau menjelaskan penggunaan rem belakang itu adalah untuk membuat weight transfer pindah ke depan. Jadi ketika pakai rem depan maka ban depan gripnya akan lebih baik. Kalau untuk kebanyakan orang ini entah mengapa nggak bisa diterima, ya wis lah, skip. Kita ngomong soal bahayanya saja dan kita ngomong soal praktek. Jadi kira-kira ada berapa orang sih yang di real life kalau ngerem ban belakangnya ngelos? Kita ngomong real life lah. Jadi kaget ban belakang slip. Rasanya nggak banyak ya. Yang mungkin mengalami mungkin ya pemiliknya Honda Supra X125 yang Genbiro itu, yang rem belakangnya juga cakram. Karena memang Honda itu nggak pinter desain motor, terlalu pakem, jadi sering ban belakangnya ngelok ya. Jadi pengguna Supra X125 ada juga yang mengeluh rem belakang terlalu sensitif, mudah ngelok. Dan ngelok itu kalau dalam posisi di tikungan ya bahaya. Ya rem manapun lah ya, depan atau belakang, kalau sampai ban ngelok itu membahayakan. Jadi oleh karena itu kan kita diajari di safety riding itu untuk tidak membuat ban ngelok ya.
Oleh karena itu, kalau di luar negeri diajarkan bahwa yang namanya neken rem itu nggak boleh mendadak, harus ada tahapnya, ada progresnya. Makin lama makin apa gitu ya, seperti itu. Jadi kalau bilang rem pengalaman, oh saya pakai rem belakang di tikungan, ya itu sudah nggak valid itu, karena sama kalau misalnya kita pakai rem depan ya selip ya jatuh juga. Jadi kalau pakai rem belakang di tikungan ngelok bannya itu jatuh. Kalau pakai rem depan ya sama. Kalau ban ngelok di tikungan ya jatuh juga. Jadi ya kita nggak bisa ngeyel pakai contoh seperti itu karena yo sama-sama efeknya jatuh. Kita ngomong bahaya itu hanya kalau memang misalnya pakai rem depan itu nggak jatuh. Jadi rem depan selip nggak jatuh, baru itu kita ngomong rem belakang bahaya. Tapi kalau sama-sama jatuh ya nggak bisa dong kita ngomong bahaya. Nah, kalau di jalan lurus lain lagi. Kalau di jalan lurus, rem belakang ngelok, itu nggak bahaya ya. Nggak bahaya. Karena apa? Ya, karena pengalaman penulis ini termasuk cukup sering juga. Yo, mungkin ya anggap aja lebih dari 10 kali. Rem belakang ban belakang ngelok ketika melakukan pengereman. Dan nggak jatuh ya, nggak jatuh. Jadi yang diomongkan di videonya Devianto Wahyu, rem belakang itu bahaya karena sembola karena apa? Karena ngelok bannya ya. Ya ban ngelok itu karena ridernya nggak becus ya, nggak punya kemampuan. Jadi ya sayangnya rider yang nggak punya kemampuan dijadikan contoh gitu loh. Harusnya ya cari orang yang kalau ngerem bannya nggak ngelok, entah itu depan atau belakang, itu yang dijadikan contoh. Jangan orang nggak becus dipakai sebagai acuan. Ya jadinya ya banyak yang tertipu ya, merasa rem belakang bahaya. Padahal ya pengalaman penulis ya sudah puluhan tahun naik motor. Penulis juga pernah pakai praktek rem depan ya. Dulu penulis itu nggak praktek rem belakang. Baru akhir-akhir ini aja pakai rem belakang. Jadi dulu kalau rem belakang nggak dipakai. Dan pada saat punya pemahaman seperti itu ya, yang namanya jatuh itu sangat sering. Jadi ada refleks rem gitu, langsung gerusak gitu ya. Padahal ya kecepatan cuma 50, cuma 40. Apalagi kalau 100, draw sore tambah suwi mana, tambah kayak mana. Nah, jadi penulis sering ban belakang itu ngelok, nggak jatuh, baik-baik saja, aman-aman saja. Habis itu nyantai, nggak deg-degan, nggak apa ya, karena ya tanpa drama lah. Kalau ban belakang ngelok itu cuma megol-megol sedikit, dibandingkan dengan kalau ban depan yang ngelok. Ban depan ngelok itu hampir pasti jatuh. Apalagi motor matic. Kalau motor laki mungkin masih nggak jatuh karena ya motor laki itu jauh lebih seimbang daripada motor matic, daripada motor PP. Jadi kalau ngerem ban depan ngelok pun kadang aman. Tapi ya kalau kita lihat contoh-contohnya seperti contoh yang sering penulis pakai itu adalah kasus Ayla melayang ya. Jadi ada Ayla lagi nyalip, terus R25 jalan kencang,
dia pakai ngerem, nggak nunggu ban depannya ngegrip, langsung dipakai, akhirnya ndelosor, motornya tergelincir, mobilnya ngelindes, motornya terbang ya. Ada juga survei ya, tapi surveinya survei di barat sih ya, bukan di Indonesia, yang tentunya ya kurang begitu relevan karena motornya kayak motor lagi, angkanya ya pasti beda lah kalau di Indonesia. Nah itu kira-kira 25% kecelakaan itu terjadi karena motornya tergelincir. Jadi bukan kecelakaan ya, resiko fatal terjadi karena motornya tergelincir, jatuh sebelum kena yang menghalangi. Terus yang 40% yang banyak itu justru adalah karena orangnya nggak respon, jadi nggak sempat ngerem. Yang nggak sempat ngerem itu ya jelas karena jari nggak standby di tuas rem. Yang jatuh itu karena ya pakai rem depan kebablasan. Kenapa kok ada seperti itu, padahal ya motor-motor sekarang sudah pakai ABS kan, harusnya nggak akan terjadi, tapi yo faktanya kok ngono lah. Penelitian tahun piro lembu lali ya. Penulis sudah pernah bahas soal sumber itu di video sebelumnya atau di blog kupasmotor.wordpress.com ya. Golek foto ya tak golek no. Tapi yang jelas yang namanya ngerem jatuh itu seringnya karena pemakaian rem depan. Kalau pemakaian rem belakang itu biasanya jadi jauh jarak pengeremannya. Tapi kan ya semua orang tahu lah ya, yang namanya pengereman yang menentukan itu ban depan. Jadi kalau ban belakang ngesot, ya memang fokusnya rem depan. Nah ada satu faktor yang membuat pakai rem belakang itu enak gitu. Kenapa? Karena ketika setelah pakai rem belakang kemudian pakai rem depan, nekannya bisa lebih kuat. Nah kalau sekarang penulis ya jadi sangat bergantung sekali pada yang namanya rem belakang. Karena untuk bisa mendapatkan kekuatan rem depan yang baik, penulis sangat mengandalkan kemampuan rem belakang. Jadi kalau motornya belum nungging ke depan, penulis nggak akan pakai tenaga pengereman depan yang kuat. Jadi penulis baru neken tuas rem kanan itu dengan kuat kalau motornya sudah nungging ke depan. Jadi kalau belum nungging ke depan, ya nggak berani penulis neken rem depan kuat-kuat untuk awalan loh ya. Tapi ya karena misalnya contohnya sekarang rem belakangnya gak pakem, ya terpaksa lah pakai rem depannya gradasi, makin lama makin kuat. Tapi ya kalau posisi normal ketika rem belakang pakem, ya penulis bakal pakai rem belakang lebih dulu lah ya, maksudnya lebih kuat gitu. Begitu motor merunduk ke depan, barulah pakai rem depan dengan kuat. Tapi balik lagi ke poinnya ya, ketika menggunakan rem ya, itu yang resiko jatuh justru adalah rem depan di jalan lurus ini padahal. Jadi kalau ngomong rem belakang bahaya, ya salah. Yang bahaya itu rem depan. Jadi orang jatuh itu karena sering salah dalam mengukur kekuatan rem. Ya dalam berbagai kondisi ya, karena kebiasaan misalnya ya, kebiasaan pakai rem depan dulu, nggak tahu jalannya agak licin atau kecepatannya lebih tinggi atau bannya kurang ngegrip ya, kemudian pakai rem karena kaget terlalu kuat, ya jatuh. Beda kalau rem belakang, misal pakai rem belakang terlalu kuat, ya resikonya memang ban ngelok.
Tapi ya selama kita itu tidak melepas, ya, tidak diseimbangkan gitu, no problem. Selama itu bukan tikungan tentunya ya. Kalau di tikungan ban ngelok, apapun itu yang depan atau yang belakang ya tetap jatuh. Tapi kalau jalan lurus ban belakang ngelok, itu biarkan, megal-megal biarkan. Kita fokus ke rem depan, kita atur sedemikian rupa sehingga pengereman bisa lebih maksimal. Level maksimalnya gimana? Level maksimalnya ya kalau di motor penulis ya, kalau ban itu sampai berdecitnya itu nggak continuous tapi ada bunyi gitu, jadi cit gitu ya, gitu ya. Nah itu adalah ciri bannya sudah maksimal pengeremannya. Kalau sampai berdicitnya terusan, nah itu ciri terlalu keras remnya, dikurangi dikit. Kalau bannya nggak bercit, tambah. Jadi ya problem utama pengereman itu adalah keberanian. Nah, keberanian ini sangat bergantung pada grip ban depan. Kalau kita sudah pakai rem belakang dulu, yang namanya neken rem depan itu bisa lebih pede, bisa lebih lebih yakin dibanding kalau kita itu ngerem langsung depan dulu. Jadi penulis ini kalau rem belakang sangat nggak pakem ya, misalnya pas hujan gitu, wes tersiksa ya. Ketika butuh ngerem cepet, ngerem berhenti sesegera mungkin, wah ketar-ketir ya, menekan tuas rem kanan makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Ya tentu saja berhentinya jadi jauh lebih lama daripada kalau rem belakangnya pakem. Ya jadi jangan takut lah ya pakai rem belakang. Rem belakang kalau jalan lurus terus hilang grip, ngelos, no problem, tinggal atur aja. Rem depannya diatur kekuatannya yang pas. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.